Anda sudah belajar tentang efisiensi ya. N kan nilainya ya. Efisiensi itu N. Recording in progress. N itu, efisiensi itu dinyatakan dalam L per H. Ya, L adalah tinggi plat teori, N adalah jumlah plat teori. Semakin banyak N, itu berarti semakin efisien. N, H, itu tidak bisa kita dapatkan dari kromatogram. Ya, kalau kita mau menghitung N, kita tidak bisa mendapatkan nilai N itu hanya dengan melihat kromatogram. Kenapa? Karena N tidak ada di kromatogram. L juga tidak ada di, L ada ya, L data panjang kolom bisa diketahui. Tapi kalau H itu tidak ada, maksud saya, H dan N. Terus bagaimana cara kita menghitung N? Kita menggunakan ini, ya. Tolong yang di rumah kalau ada yang tidak jelas dengan tampilan ini bisa disampaikan ya. Nah, ini kita disediakan rumus ini. Jadi kalau kita mau menghitung N, kita bisa lihat kromatogram. Gitu kan? Kromatogramnya apa? Ini. Rumus N itu sama dengan 16 dikalikan TR per W kuadrat ya. W kan bisa kita hitung dari kromatogram. Kenapa? Karena kan diinformasikan berapa sih lebar alas kita itu. Gitu ya. Nah, kemudian TR kita juga bisa tahu. TR itu dari waktu retensi ya. Oke, waktu retensi ini. Nah, TM kita nggak usah. Artinya TM itu kan waktu yang dibutuhkan anak solvent pas segera untuk keluar dari kolom. Jadi kalau N-nya sudah kita dapatkan dari persamaan ini, maka kita bisa tentukan H. Ya enggak? Bisa kan? Kalau N kita ketahui, W kan bisa kita tahu dari kromatogram. Ya. Analis itu akan mendapatkan kromatogram. Dari kromatogram itu kita bisa tentukan beberapa parameter. Di antaranya apa? Waktu retensi, faktor selektivitas, faktor kapasitas. Masih ingat? Aksen, alfa, RS ya, dan N dengan rumus ini. Kalau sudah ketemu N-nya, berapa sih hanya kita, kok jadi coret-coret ya? Siapa yang coret-coret ini? Siapa yang coret-coret ini? Ayo dibuang. Kita bisa hitung ini. Nih, nah ini kita bisa hitung ini. Kita bisa hitung hanya dari persamaan ini. Gitu loh. N-nya dari mana? N-nya dari berdasarkan kromatogram. Coba diganggu, ini mengganggu, ini banyak sekali ini soalnya coretannya. Siapa ini? Di sini nggak ada yang pakai itu kah? Berarti di rumah ini. Tertuduh ini yang di rumah ini. Coba siapa ini yang tadi kecoret? Nggak apa-apa, dimaafkan tapi segera dihapus saja. Ada yang bisa ngapus lagi nggak ini? Atau nggak mungkin kalau saya, masa saya sih? Enggak kan? Hah? Bisa nggak saya yang melakukan? Coba tanya anak-anak. Yang di rumah ada yang merasa mencoret ini enggak? Nyoret emang. Hah? Oke, ulang aja kalau gitu. Nah, hilang wes. Oke, baik ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana N itu supaya kecil. Maaf, N supaya besar. Efisien itu kalau N-nya besar, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita menggunakan kromatografi didapatkan N yang besar, kita harus mencegah terjadinya pelebaran kita. N besar itu berarti efisien, ya. Atau H kecil itu efisien. Berarti kalau hanya besar berarti tidak efisien. Kalau nggak ada yang luring, maaf, kalau nggak ada yang daring, saya bisa coret-coret kapan. Tapi karena ini harus, karena ada yang daring, maka saya harus coret-coretnya di sini. Nah, kalau nyoret harus dalam bentuk gini dulu. Pengalaman tadi agak susah waktu yang kelas A, rupanya trial and error di kelas A tadi. So, ini sudah lebih lancar karena sudah tahu. Oke. Jadi N ya, ini kan efisiensi ya. N itu kalau besar maka dia efisien ya. H kalau kecil berarti efisien.
efisien. Kenapa? Karena kita punya rumus N sama dengan L per H, berbanding terbalik ya. Artinya kalau mau efisien hanya harus kecil. Ya enggak? Nah, lihat ya. Nah, berarti H itu harus kecil supaya dia efisien. Nah, sekarang kita punya rumus ini. Bahwa band broadening pelebaran pita, ya, band broadening pelebaran pita itu disebabkan oleh 3. Pelebaran pita itu identik dengan ketidakefisiensian. Ya, semakin pita lebar berarti kan tidak efisien. Kenapa? Kalau pitanya lebar berarti kan keluarnya lama kan? Karena efisiensi itu berkaitan dengan waktu. Ya, kromatogram itu yang baik, yang efisien kalau sempit pitanya, keluarnya bareng dan nggak ngincrit-ngincrit gitu. Ya, nah efisiensi itu dinyatakan dengan band broadening itu dinyatakan dengan H sama dengan A plus B U ditambah C. Yang rumah masih kelihatan nggak? Ini belum terpotong kan yang di rumah? Nah, gini ya. Ini rumus pelebaran pita. Kontribusi pelebaran pita akibat band broadening itu kalau dinyatakan untuk 3 ini. Jadi sekarang bagaimana caranya kalau mau efisien hanya harus kecil. Padahal H itu adalah jumlah akumulasi dari A, B, dan C. Ya kan? A adalah difusi eddy. Ya, Anda sudah tahu ini. A adalah difusi eddy. Nah ini. A adalah difusi eddy. Ini A, ini B, ini C. H sama dengan A tambah B dikalikan U. U itu kecepatan alur fase gerak ya. C dikalikan U. Nah, kalau mau hanya kecil maka A-nya harus kecil, B-nya kecil, C-nya juga kecil, gitu kan? Kan hanya harus kecil, kan efisien. Nah, kalau A itu apa? A itu difusi eddy. Difusi eddy dipengaruhi apa? Ukuran partikel, ya kan? Kemarin saya minta ya, Anda kerjakan itu ya. A difusi eddy itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Jadi, supaya A-nya kecil, maka ukuran partikelnya harus seragam. Seragam dan kecil ukurannya. Coba, saya mau coba buat ilustrasi. Kalau Anda punya kolom, buret lah ya, dalam bayangan Anda. Kemudian Anda masuki pasir, satunya lagi Anda masuki kelereng dan bola bekel, campur. Ketika saya masuki bola bekel dan kelereng dalam kolom, itu kan rongga-rongganya besar kan? Nah, rongga-rongga yang besar itu memberikan kesempatan, memberikan celah bagi, ada mau berdiri aja karena kasihan belakang nggak kelihatan, tapi saya lupa harus lihat ini. Jadi kalau rongganya besar, itu kan jalannya yang dilewati oleh fase gerak kan bisa kemana-mana kan. Tapi kalau rapat, misalkan diisi pasir semua, nggak apa-apa Mbak, boleh agak sedikit yang belakang. Agak ke sana dikit kursinya biar kelihatan. Jadi kalau pasir gitu, itu kan rapat kan nyaris kan rongganya nggak ada. Sama kan akhirnya. Nah, itulah yang menyebabkan difusi eddy harus dihindari. Apa logikanya begini? Kalau saya buat ini misalkan ya, kolom, misalkan kolomnya vertikal gini, terus di sini diisi partikel dari fase diam yang tidak sama. Kecil, ada yang besar. Misalkan ya, saya anggap yang jelek aja yang tidak sama. Kalau tidak sama kan berarti kemungkinan terjadinya rongga celah-celah itu kan banyak. Kalau di sini adalah in-nya masuknya kolom, ini out-nya kolom, ya, aliran fase gerak itu ke bawah misalkan. Nah, ketika kemudian di sini ada partikel sampel analit yang mau kita elusikan ke dalam kolom, didorong oleh fase gerak, ya, didorong fase gerak, ini Fm, itu ya, ini Fm, gitu ya. Nah, nanti partikel fase gerak itu bisa jadi ada yang lewatnya gini, lempeng aja. Ada juga yang sebagian yang lain lewatnya belok-belok. Ada juga yang lebih belok lagi misalkan. Belok gini, seret, belok-belok terus.
Nah, kira-kira kalau yang dilewati nggak sama, itu nyampainya di ujung kolom sama atau tidak? Beda kan? Nah, karena beda itulah mengakibatkan ada band bottoming. Kenapa? Karena ketika fase gerak melewati kolom yang berbeda-beda itu, analit yang di bawah fase gerak nyampe di ujung kolom kan juga berbeda kan? Jadi ditangkap oleh detektor juga nggak sama. Nah, sampai sini ya. Nah, makanya itulah akhirnya pita kromatogramnya misalkan begini, gini, nah gini, gitu loh. Ya, jadi lebar. Kenapa ya? Karena yang lurus ini, misalkan yang bagian sini bisa jadi udah keluar di sini, udah langsung keluar kolom langsung ditangkap detektor. Detektor memberikan sinyal. Tapi sebaliknya yang belok-belok karena ada rongga, ada celah ya akibat ukuran yang tidak seragam tadi, nyampe di ujung kolom itu terlambat dia. Akhirnya ketangkapnya di sini. Ini kan menit kan? Masih waktu kan? Nah, jadi kan lebar akhirnya. Itu ya. Nah, maka difusi ID itu, ukuran partikel itu, ya karena ini tadi, maka ini harus kecil. Supaya difusi ID kecil, apa syaratnya? Ukurannya partikel seragam, ukuran partikelnya kecil ya, homogen, sehingga tidak mengurangi rongga-rongga yang ada di dalam kolom. Sudah. Kemudian yang B itu apa? B itu difusi longitudinal. Difusi longitudinal atau B itu biasanya terjadi pada kromatografi gas. Nah, siswa masih ingat, kromatografi itu kan dibagi dua ya, dibagi dua berdasarkan jenis fase gerak. Fase gerak itu ada dua kan, gas dan cair. Maka kromatografi juga ada dua, kromatografi gas, kromatografi cair. Ketika kromatografi gas berarti fase geraknya fase gas, ya. Nah, ketika fase gas itu biasanya kemungkinan difusi longitudinalnya terjadi itu sangat besar. Kenapa? Begini, gas itu kan sifatnya bagaimana? Dia cenderung menempati segala ruang ya. Nah, ketika fase gerak yang gas itu masuk di dalam kolom, dia akan segera berdifusi segala arah. Ya, dia akan segera berdifusi ke segala arah. Kalau arah difusinya itu sejalan dengan arah keluarnya kolom, bagus. Tapi kalau difusinya kebalikannya, melawan arah kolom, contohnya, ini saya harus hapus dulu ya, yang ini nanti temannya yang, karena space-nya hanya segini kayaknya, yang bisa ditangkap oleh yang di rumah itu. Oh, ini susuanin aja. Nah, bagus semua tadi, nggak apa-apa wes. Nah, yang kedua itu adalah ini A, saya ulang pokoknya ini. Ini A, ini B, ini C. Rumusnya adalah H sama dengan A, ini B plus ya. U tambah C, U ya. Kecepatan alir. Nah, kalau difusi longitudinal seperti apa ini? Misalkan saya buat contohnya ini vertikal. Ini fase gerak gas ya, masuk, ini out ya, arah keluar. Partikelnya itu akan berdifusi ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, gitu kan, berdifusi ke segala arah. Ini sampel yang mau dibawa. Nah, sambil berdifusi kan tentu dia sambil membawa sampel. Ya, dia ada yang sebagian sampel ada yang kebawa ke sini, sebagian sampel ada yang kebawa ke sini, gitu kan? Ada juga yang kebawa ke sini. Nah, kemudian kalau yang kebawa ke sini tentu dia akan terus saja jalan kan, keluar kolom ditangkap oleh detektor. Tapi kalau yang ke sini, otomatis kan dia terlambat gitu loh, ya. Keluar kolomnya itu karena dia berkebalikan, ya akhirnya dia balik juga ke sini, tapi kan sempat ke sana dulu ibaratnya gitu ya. Sehingga keluarnya itu jadi, nah jadi nggak sama. Paham ya? Yang seperti ini bisa dicegah. Apa dicegahnya? Kecepatan alirnya harus diperbesar. Supaya B kecil, U-nya harus besar. Kita lihat nih persamaannya. Untuk B-nya kecil kan U-nya harus besar kan pembaginya. Berarti kecepatan alir fase gerak itu harus besar. Artinya apa? Begitu fase gerak itu dimasukkan kolom, langsung digeber aja kecepatannya. Biar dia nggak sempat difusi kemana-mana. Maksudnya itu. Jadi begitu injeksi dilakukan, sampel, fase gerak dimasukkan, fase gasnya, langsung dicepetin alirannya. Supaya nggak sempat difusi, dia langsung aja ke bawah lagi tuh loh logikanya. Maka supaya ini B-nya kecil, ya supaya B-nya kecil, maka U-nya harus besar. Oke, sudah ini B. Nah, sekarang yang transfer massa. Mahasiswa sekalian, jangan dikira yang menjadi penyebab itu pada fase geraknya. Analit itu juga bisa menyebabkan
terjadinya dendrognik. Bagaimana caranya? Analit itu ketika berinteraksi dengan fase diam, dia itu kan dulu pernah saya sampaikan ya, terjadi partisi ya. Ada sebagian yang berada dalam fase diam, ada yang berada dalam fase gerak, kan begitu. Nah, kemudian dia berkeseimbangan, yang ada di fase gerak masuk ke dalam, yang dalam fase diam keluar, gitu kan, terus jadi seperti ini. Ingat nggak? Nah, lupa ya? Tak lupa ini kayak gini nih, misalkan nih, ini arahnya outnya di sini ya, ini out, oke. Ini ibaratnya permukaan fase diam ya. Ini aliran fase gerak. Nah, ini FM. Outnya di sini, innya di sini, masuknya di sini. Oke. Kemudian ini adalah analit yang akan kita dibawa oleh fase gerak. Ketika dia masuk kolom, maka sebagian akan terpartisi masuk ke dalam, kan begitu. Kemudian dia berkeseimbangan. Nah, balik gini. Ini masuk, ini keluar gitu kan. Nah, kadangkala keluarnya itu lama gitu loh. Udah masuk tapi nggak langsung keluar, padahal aliran fase gerak sudah segera bermelaju. Paham? Akhirnya ketinggalan kan. Jadi arisnya ini cepat, ini masuk, ini keluar, gantian ini yang masuk. Begitu keluar dia terbawa aliran fase gerak menuju ujung kolom. Tapi ya terus nanti masuk lagi terus kan, begitu masuk terus sampai terbawa. Nah, ada sebagian analit itu kadang-kadang masuknya itu nggak segera keluar. Padahal yang di atas sudah kebawa aliran fase gerak. Sehingga akan tertinggal. Akhirnya apa? Ketika ujung kolom keluarnya juga jadi nggak bareng. Nah, yang seperti ini bisa diatasi dengan apa? Dengan mengurangi kecepatan alirnya. Kenapa harus dikurangi? Iya, ibaratnya menunggu transfer massa itu terjadi dengan sempurna. Coba, C ini kalau mau kecil, U-nya kan harus kecil kan? Karena biar bagaimanapun jumlah A tambah jumlah B, jumlah C harus kecil. Karena H kecil itu adalah efisien. Bisa diterima? Nah sekarang supaya C-nya kecil, maka kecepatan alirnya juga jangan cepat, harus kecil juga. Supaya apa ya? Sebenarnya itu supaya tidak terlambat lah gitu ya. Terakhir transfer massanya itu bisa bisa terjadi dengan baik. Begitu keluar terbawa nggak terlalu cepat gitu ya, nggak terlalu banyak yang ketinggalan lah ibaratnya. Kalau fase geraknya itu cepat larinya, nanti banyak fase analit yang masih di fase diam itu nggak sempat ke bawah gitu ya. Karena kan dia analit itu baru bisa ke bawah oleh fase gerak ketika dia sudah keluar dari fase diam. Karena kalau masih dalam fase diam kan fase gerak kan nggak bisa ngambil, artinya dia nggak bisa dorong kan, gitu ya. Nah, maka ini harus dikurangi. Tetapi ini kan punya persamaan seperti ini. Kalau ini saya kecilkan, kalau C-nya saya kecilkan, maka B-nya jadi besar. Anda lihat persamaannya. Ini loh. Kalau C-nya saya kurangi, maka U-nya maksud saya. Kalau U-nya saya kurangi, maka C-nya kecil kan? Tapi U-nya, B-nya jadi besar. Ya enggak? Nah, terus bagaimana caranya? Maka akan dicarilah kecepatan optimum. Kecepatan optimum itu kecepatan apa? Kecepatan kompromi. Kecepatan kompromi yang kira-kira B-nya itu juga enggak terlalu besar dan C-nya juga tidak terlalu besar. Gitu loh. Bagaimana kita menentukan optimum? Ini sudah diberikan dalam grafik. Makanya kemarin saya minta tolong ya ketika membahas dendrognik sampai pada pembuatan grafik. Kan begitu ya pesan saya. Grafiknya seperti apa ini? Ini loh yang bikin yang di rumah itu apa namanya? Potong. Ya. Nah, yang mana ini? Ya, mahasiswa sekalian yang Anda lihat nih. Jadi ada grafik ini. Untuk grafik kromatografik gas, penentuan U optimumnya seperti ini kira-kira. Kalau kromatografi cair seperti ini. Di mana U optimum ini yang paling bawah? Terus bagaimana caranya Bu kita menentukan U optimum? Ya, maka mau nggak mau mahasiswa sekalian kita harus
melakukan beberapa kali percobaan dengan berbagai macam variasi kecepatan alir. Ya, bagaimana caranya? Begini. Jadi kita siapkan larutan sampel. Kalau kita dalam spektroskopi kita kenal larutan standar ya. Tapi kalau di sini bukan larutan standar itu yang dimaksud. Kita buatkan sampel saja yang tetap. Kemudian kita coba. Pertama kita gunakan kecepatan alir 0, misalkan ini di sini ya. Atau inilah kromatografi. Misalkan kecepatan alirnya adalah 1 mili per menit. Linear flow rate-nya 1 cm kubik per menit, 1 mili per menit, per detik maksud saya. Kecepatan alirnya 1 mili per detik. Ketika 1 mili per detik nanti dapatnya kromatogram kan? Dapatnya kromatogram ya. Saya setting 1 mili per menit. Running, jalan, elusi, keluarlah kromatogram. Dari kromatogram itu kita kan bisa hitung N-nya. Kok bisa Bu, dari mana ya? Dari ini kan? Nih ya. Nah, dari sini. Ketika sudah dapat N, kita tentukan H-nya. H-nya dari mana? Ini. Ya enggak? Ketika sudah dapat H, buatlah grafik. Nah, ini. Ketika saya gunakan 1 menit, H-nya berapa? Paham sampai sini? Masukkan ke sini akhirnya H-nya. Terus sampai menit ke berapa terserah Anda mau nyoba. Nah, ternyata nanti pasti akan didapatkan grafik yang lengkung gini. Optimum yang di mana? Yang paling bawah, yang di titik belok. Paham sampai sini? Jadi kalau mau menentukan optimum, berarti kita harus running, harus elusi dalam beberapa kecepatan yang berbeda-beda. Dari setiap kecepatan yang kita coba, nanti kita dapat kromatogram. Dari kromatogram kita tentu dapat hitung N-nya. Ini kan dari kromatogram ini. Kalau kita dapat kromatogram pasti kita tahu F. W-nya. Pasti kita tahu N-nya. Kok bisa tahu pasti? Nanti ada. Karena kan, Bu, itu kan kurvanya kan kecil banget gitu kan ya. Tapi nanti kromatogram instrumen itu nanti diinformasikan. Satu pita itu W-nya berapa? Walaupun 0,0 gitu ya. Tapi integrator itu akan menginformasikan kepada analis. Kalau sudah tahu W-nya, TR-nya pasti sudah tahu, di kromatogram juga akan diinformasikan. Maka kita dapat N. Nah, kalau sudah dapat N, baru kemudian itu hanya bagaimana? Ya ini masukkan ke sini. Ke L-nya bagaimana? L-nya kan diketahui. L itu kan panjang kolom. Pasti tahu. Sama setiap running 1 kali percobaan, L-nya pasti sama. Kan nggak mungkin ada ganti-ganti kolom. Paham ya? Nah, sudah kalau hanya dapat, nanti kemudian tinggal masukkan ke grafik. Terus, optimum yang mana? Optimum itu yang paling bawah. Itu ya. Nah, saya kira itu. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Nanti saya memanjurkan. Itulah fungsinya persamaan band-Browning. Mana tadi? Ya. Nah, ini PR-nya ini kan. Jadi pelebaran pita itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu difusi eddy, difusi longitudinal, dan transfer massa, di mana difusi longitudinal dan transfer massa dipengaruhi oleh kecepatan alir fase gerak. Ya, Anda sudah tahu ya penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, begitu. Sekarang ini saya lanjutkan. Nah, ini kemarin kayaknya nggak saya lewati karena ini. Nah, sekarang apa sih ini maksudnya? Oke. Variabel yang mempengaruhi efisiensi pemisahan dalam kolom itu secara umum, efisiensi atau pemisahan itu maka N-nya harus besar, H-nya harus kecil. Ditambah ya tolong ya, yang sedang ngopi. Kan selalu saya sarankan anak-anak kalau mau ikut kelas saya harus ngeprint dulu PowerPoint-nya biar enak nanti kalau nyoret-nyoret ya. Ini harus besar, H-nya kecil. Ukuran partikel packing, ukuran harus kecil, maka N-nya akan besar, H-nya akan kecil. Ini kan efisien ya. Efisiensi itu adalah H besar, N besar, H kecil. Viskositas, kekentalan fase gerak harus rendah. Kenapa? Karena kalau kental ya itu tadi berat kan bawanya gitu ya, beratnya ya. Itu bisa membuat band-Browning tidak efisien. Mohon maaf saya. Yang mana tidak bisa melihat? Ya Allah, sejak kapan tidak bisa melihat? Kok nggak bersuara aja? Yang mana yang tidak bisa lihat? Coba disampaikan aja. Coba dibuka mood-nya. Sudah Bu, itu tadi dari chat-nya.
Oh, iya, iya. Ya udah, oke ya. Baik. Ya, kemudian temperatur itu juga bisa mempengaruhi bandwidth. Bagaimana penjelasannya? Ya, kalau temperatur itu biasanya digunakan pada kromatografi gas ya. Jadi mahasiswa sekalian yang namanya kromatografi gas berarti kan fase geraknya gas. Maka analitnya harus gas. Kalau analitnya gas itu bagaimana kita bisa mencapai analitnya dalam keadaan gas? Harus dipanaskan di atas titik didih kan? Supaya dia dalam keadaan uap gas. Nah, untuk memanaskan butuh temperatur, maka temperatur itu sangat mempengaruhi. Kalau temperaturnya tidak tepat, otomatis kan tidak cukup menguap. Kalau tidak cukup menguap, bisa jadi masih berupa aerosol. Aerosol ya, aerosol itu lebih berat. Jadi membawanya juga berat dari fase geraknya. Gitu ya, maka temperatur juga mempengaruhi. Kemudian kecepatan linear fase gerak tadi sudah jelas akan mempengaruhi terhadap difusi longitudinal dan transfer massa. Panjang kolom itu juga biasanya mempengaruhi, tapi hampir variabel yang bisa dieliminir gitu ya, bisa abaikan. Oke, ini baik. Nah, sekarang ini lanjut. Variabel yang mempengaruhi efisiensi kolom. Ini laju alir sudah jelas ya. Optimum laju alir pada H minimum, H yang tadi, H lebih kecil untuk HPLC daripada untuk GC. Lebih efisien, tetapi prakteknya kalau GC lebih banyak daripada HPLC sehingga N untuk GC lebih besar. Ini maksudnya apa? Biasanya nilai H itu relatif lebih kecil untuk kolom HPLC. HPLC itu berarti kromatografi cair ya, high performance liquid kromatografi. Jadi LC, gini. Kromatografi kan ada dua, GC dan LC. Kalau untuk LC, kebanyakan hanya itu yang sudah kecil gitu loh. Ya, artinya ketidakefisiensian itu biasanya relatif banyak terjadi di GC. Nah, gitu ya, karena GC itu biasanya hanya lebih besar. Mudah terjadi difusi, mudah terjadi transfer massa. Tapi kalau LC tidak terlalu. Nah, sampai sini ya. Ini maksudnya itu. HPLC itu adalah instrumen untuk kromatografi cair, tapi kalau GC itu ya instrumen untuk kromatografi gas. Variabel yang mempengaruhi efisiensi kolom ini ternyata juga bisa dihitung. Hubungan ukuran partikel dengan H. Ternyata H itu yang paling rendah, yang paling bawah kan berarti semakin ke atas kan hanya makin tinggi. H itu paling rendah ternyata jika dicapai oleh ukuran partikel yang paling kecil nih, 0,1 sampai 0,15 mm. Bandingkan dengan yang atas 0,6 setengah senti.